Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama buka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-34. Lembaga Alkitab memberi judul Hal Kekhawatiran. Saya akan bacakan 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu janganlah sebab saya tidak tahu. Tetapi kalau menuju surga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari-hari kita, hari-hari ini semakin banyak hal yang terguncangkan. Banyak yang terguncangkan, saudara, yang membuat kita menjadi khawatir. Baru-baru kita dengar berita tentang pesawat yang jatuh. Tidak lama lagi ada berita muncul, tetangga kita tidak jauh dari kita, gempa bumi yang begitu dahsyat, rumah-rumah rubuh, rumah-rumah bagus padahal kita pikir itu sudah kokoh, dibangun dengan begitu kuatnya, tapi ternyata juga bisa rubuh. Sekarang pandemi sudah mau ulang tahun, saudara. Tapi jangan kita doakan yang panjang umur, ya. Pandemi sudah 1 tahun masih terjadi sampai sekarang, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Yang membuat kehidupan kita tergoncang, yang membuat kita merasa khawatir. Sepertinya tidak ada lagi tempat kemana kami akan lari, Tuhan. Tempat rumah yang kokoh saja tidak menjamin kita aman. Seberapapun engkau bangun rumahmu, bahkan rumah tidak menjamin tempat kita berlindung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak perlu heran. Di dalam firman Tuhan saja dikatakan bumi akan bergoncang. Bukan saja bumi, tetapi juga langit akan bergoncang. Semua itu sudah ada dalam firman Tuhan. Supaya apa? Tertinggal satu yang tidak tergoncang, yang betul-betul berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa menutup mata kita. Tahun 2021 baru kita masuki. Ini minggu yang ketiga. Tidak terasa, ya? Ini minggu yang ketiga kita masuk di dalam tahun 2021. Ketika kita masuk tahun 2020, banyak yang kita tidur. Saya akan begini,
orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang akhirnya bunuh diri karena dia sudah tidak bisa kasih makan anak dan juga istrinya. Dia ajak sama keluarganya sama-sama minum racun. Kita tidak bisa tutup mata kita. Memang seperti itu keadaan dunia. Oleh sebab itu saudara, di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah catat tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir. Saudara, jangan khawatir adalah satu kata, satu syarat agar hidup kita tidak jatuh ke dalam hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kenapa saudaraku dikatakan bahwa jangan khawatir? Satu saja syarat yang Tuhan kasih tahu ke kita. Jangan khawatir, karena kenapa saudara? Kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran. Saya bangun pagi penuh dengan khawatir. Apa yang saya akan makan? Apa yang akan saya lakukan? Bagaimana pekerjaan saya? Kita tidak bisa tutup mata. Jangan khawatir, tetap khawatiran. Dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dia berkata kepada ribuan orang, jangan kamu khawatir. Karena kehidupan orang 2000 tahun yang lalu saudara, dengan kehidupan kita yang sekarang tidak ada bedanya. Bumi saja yang tua, tapi masalah, problema dengan orang-orang yang dulu tetap sama seperti sekarang. Mereka juga dulu mungkin terhimpit dengan utang. Mereka juga mungkin dulu pusing akan apa yang akan pakai, apa yang akan aku pakai. Mereka juga pusing, punya masalah-masalah, kekhawatiran dan sebagainya. Sama, tidak ada bedanya dengan tahun sekarang. Kalau kita juga penuh dengan kekhawatiran, saudara, yang Tuhan katakan, syarat itu bukan suatu kata kerja. Syarat itu bukan dilakukan dengan bersusah payah. Kamu harus bersusah payah mengeluarkan keringat dulu, baru hidupmu penuh dengan kemenangan, bukan. Tetapi yang Tuhan katakan, janganlah khawatir. Tetapi walaupun dengan tidak bersusah payah, kalau kita tidak melakukan kata-kata ini, jiwa kita yang akan berdarah-darah, saudara. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan ini, kata jangan khawatir ini, kehidupan kita akan penuh dengan persungutan. Kehidupan kita sepertinya tidak ada lagi artinya. Kehidupan kita sepertinya saya ingin akhiri saja Tuhan. Penuh dengan darah-darah walaupun itu tidak berdarah. Oleh sebab itu Tuhan tahu dan Dia katakan jangan khawatir. Saudaraku, saya juga penuh dengan kekhawatiran. Saya ini semenjak punya anak sampai sekarang, semenjak saya dioperasi sesar waktu itu, saya migrain, selalu migrain. Apa-apa selalu migrain, dan selalu di sebelah kanan, selalu migrain, saudara. Hampir setiap hari itu migrain. Saya tidak mengerti kenapa. Semenjak saya melahirkan, saya selalu mengalami migrain. Dan itu selalu pusing sekali sampai ke belakang. Dan selalu cuma satu. Saya selalu khawatir, saudara. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba saya seperti ini? Waktu kapan hari saya konsultasi ke dokter, waktu Elea juga saya hamilkan, saya konsultasi ke dokter. Sampai sekarang dok, saya tetap mengalami migrain. Apalagi saat saya hamil, selalu migrain itu sampai biasanya sampai ke belakang, itu tusuk-tusuk saya. Saya khawatir, saudara. Namanya kita manusia, kita pasti masih hidup dalam kekhawatiran. Tetapi Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Saudaraku yang terkasih,
khawatir dengan suamimu, dengan istrimu, kamu khawatir dengan rumah tanggamu, kamu khawatir dengan keuanganmu. Firman Tuhan datang kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Dikatakan, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu makan dan minum. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah kalau hari ini kamu masih bisa makan 3 kali sehari, walaupun utangmu belum terbayarkan. Bersyukur. Bersyukurlah kalau hari ini anak-anakmu masih bisa makan 3 kali sehari. Saudaraku, ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir akan makan dan minummu, karena memang saudara, makan dan minum itu adalah kebutuhan pokok setiap manusia. 2 pertanyaan yang diberikan oleh orang Israel ketika dia mau keluar dari tanah perjanjian kepada Musa. Di dalam perjalanan dia mengatakan kepada Musa, Musa, bagaimana ini? Apa yang akan kami makan dan minum? Karena memang saudara, makan dan minum adalah kebutuhan pokok kita. Coba kalau kita tidak makan dalam 1 hari, tidak makan dan minum, saya yakin saudaraku, orang di sebelah saja kita lihat, kita ingin maju. Karena memang makan dan minum adalah kebutuhan yang paling penting untuk kita. Ketika pandemi datang, banyak yang kehabisan beras, banyak yang tidak bisa lagi beli beras, akhirnya banyak bantuan, bansos, segala macam. Karena memang makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok. Saudaraku, kalau hari ini kita masih bisa makan dan minum, katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Jangan lagi melihat tetanggamu update di sosial, makan di restoran, makan di Pizza Hut. Kita jadi kurang bersyukur. Apa yang ada pada kita? Bersyukur karena perutmu masih bisa kenyang. Jangan katakan, Tuhan, itu masih bisa makan pizza Tuhan, saya cuma sinoki digulung-gulung, sebentar saja sudah jadi air. Bersyukur saudara, saudara masih bisa makan. Ya, jangan kita bersungut-sungut. Itu salah satu kekayaan yang Tuhan kasih untuk kita. Saudaraku, dikatakan bahwa jangan kamu khawatir akan hidup, akan apa yang engkau pakai dan engkau makan. Sebenarnya saudaraku, sebelum engkau beritahu ke Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Makanya dia sampaikan ini, jangan kamu khawatir, karena Tuhan sudah tahu akan kebutuhan perutmu. Saudara, saya sempat berpikir, bagaimana ya Tuhan ini, dia mengelola manusia. Kita bayangkan orang percaya di bumi itu ada berapa banyak, berapa miliar. Orang percaya di dunia ada berapa banyak, ada berapa baik di dunia yang harus Tuhan perhatikan, ya kan? Kita satu saja susah perhatikan. Ada berapa banyak bayi-bayi yang Tuhan akan berikan susu, ada berapa keluarga yang harus Tuhan isikan perutnya, ada berapa banyak keluarga orang percaya yang Tuhan harus selesaikan masalahnya. Saya sempat berpikir bagaimana ya caranya Tuhan. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Luar biasa ya Tuhan. Ada begitu banyak kita loh Bapak Ibu. Satu berdoa, di sini berdoa, di situ berdoa, lain-lain persoalannya, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita jangan khawatir. Kekhawatiran hanya membunuh iman kita. Kekhawatiran membuat kita takut. Kekhawatiran membuat kita menjadi putus asa. Kekhawatiran kita membuat kita tidak punya masa depan. Kekhawatiran tidak membuat kita ketenangan dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat firman Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan hidup
penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mau hidup kita bukan hanya melihat kepada hal-hal materi saja. Yang Tuhan tekankan bukan kita hanya melihat kepada kebutuhan materi saja. Ada orang-orang, saudara, karena berasnya sudah sedikit, karena cicilannya yang sudah 3 bulan tidak terbayar, dia akhirnya tidak percaya lagi dengan pertolongan Tuhan, melakukan hal yang tidak baik, mulai mencuri, mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Dia belum mengerti firman Tuhan yang dia pusatkan kepada mamon, yang dia pusatkan adalah kepada harta dunia, bukan kepada Tuhan. Dikatakan janganlah kamu khawatir, padahal Tuhan sudah katakan itu loh. Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini ya, banyak sekali saudara dikatakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi kenapa ya kita masih khawatir? Karena kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan belum punya keintiman. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema bahaya kekhawatiran. Karena kita memasuki tahun 2021, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi khawatir itu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita khawatir apa masa depan keluarga kita. Kita tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan kita, bagaimana membesarkan anak-anak kita, bagaimana menghadapi anak-anak kita yang sedang mencari jati dirinya, dia mulai ke jalan yang salah dan sebagainya. Akhirnya kita khawatir. Kekhawatiran hal-hal yang seringkali belum terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita sudah merasa takut duluan. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan katakan kepada kita, janganlah kau khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dikatakan lagi di dalam ayatnya yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Kalau saya bukan pencinta burung, ada orang yang mencintai burung, dikasih mati, dikasih makan, dia senang dengar kicauannya. Papa saya salah satu termasuk pencinta burung sebenarnya, hanya sayangnya istrinya tidak suka. Saudaraku, burung saja Tuhan pelihara, burung saja tidak dibiarkan kelaparan, apalagi kamu yang berharga di mata Tuhan. Masihkah kita khawatir? Tetapi kenapa ya? Saya beli rumah saja harus kredit, Tuhan. Curhat. Kenapa ya Tuhan? Sampai sekarang orang tuh sudah naik mobil kendaraan pribadi, saya bingung. Tapi kenapa ya Tuhan? Pakaian saya kok cuma segitu aja. Ada RP, saudara. Saya katakan, ada RP di Balai Kota, ada di Dina, ada di Bayong. Banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita khawatir dengan hal-hal ini, hal yang sepele. Karena kenapa? Kita terlalu melihat di atas kita. Kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Padahal Tuhan katakan burung saja Tuhan pelihara. Pelihara, saudara. Tuhan pernahkah dia kasih makan kamu dalam satu hari? Masih ada makan kan? Kamu masih bisa makan kan? Kita masih bisa makan 3 kali sehari, kita belum bersyukur. Tuhan kasih kita kesehatan, kita belum bersyukur. Kita
adalah orang-orang yang bertaruhan. Saudaraku, saya katakan kalau imanmu sekarang masih seperti begini, Tuhan, kalau Tuhan berkati usaha saya akan memberikan 1 unit AC di gereja, misalkan. Tuhan, kalau Tuhan memberkati anak saya akan membawakan semua persepuluhan saya. Betul-betul ini Tuhan, tidak kasih bohong. Tuhan, kalau Tuhan memberkati suami saya naik level dalam usahanya, dalam pekerjaannya, saya tidak bohong Tuhan, saya akan berikan untuk Tuhan. Itu alat musik yang belum tergantikan, ini kesejahteraan yang sudah ada tambah-tambah sedikit, saya akan berikan untuk Tuhan, rumah Tuhan. Sebenarnya saudaraku, ini adalah orang-orang yang bertaruhan. Karena kenapa? Dia minta dulu bukti dari Tuhan. Dia minta dulu, apa ini Tuhan yang mau berikan untuk saya, baru saya berikan untuk kamu. Kalau kita punya iman mental seperti itu, bertobat sekarang. Kalau Tuhan engkau sudah berikan anak-anak, betulan Tuhan, setiap hari Minggu saya datang ke gereja. Saya melakukan persekutuan setiap malam dengan anak, suami, dan sebagainya macam. Giliran ada anak, boro-boro datang di kaki Tuhan, tidur saja langsung tidur. Tuhan sebenarnya sudah tahu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan Tuhan pelihara. Tuhan sudah tahu yang menjadi kebutuhan. Kita baca dulu ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu. Kalau kita khawatir, apakah ada jalan keluarnya? Ketika kita khawatir, apakah hidup kita, imun kita semakin naik? Tidak kan? Imun kita semakin turun. Kalau kita khawatir, apakah kita akan memperoleh suatu gift ke depannya? Tidak. Hidup kita akan penuh dengan ketakutan. Ketika kita khawatir, apakah jalan keluar ada? Tidak. Tidak ada. Yang ada semakin susah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita khawatir, kita akan jadi kurang tidur, hidup kita jadi tidak tenang, ya kan? Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Itu adalah lagu-lagu sekolah minggu kita, saudara. Jangan kita lupakan. Saudaraku yang terkasih, harusnya sebelum engkau dijawab oleh Tuhan, sebelum doamu dijawab oleh Tuhan, aku sudah memberikan yang terbaik. Ketika engkau sedang sakit, walaupun aku lagi sakit, Tuhan, aku datang kepada Tuhan. Ketika keluargamu lagi dihimpit dengan keuangan, aku tetap datang kepada Tuhan. Ketika anak-anakku jauh dari Tuhan, aku tetap datang kepada Tuhan. Ketika sepertinya masalah kehidupan saya tidak ada lagi jalan keluarnya, aku tetap datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan aku harus mendapatkan dulu, baru aku beri kepada Tuhan. Itu orang-orang yang buta rohani. Tetapi dikatakan Tuhan kita harus memberi dulu untuk Tuhan. Karena kenapa, saudara? Sebenarnya Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Tuhan sudah tahu kau butuh ini. Tuhan sudah tahu Tuhan butuh ini, kamu butuh itu. Yang Tuhan mau engkau membangun keintiman dengan Tuhan. Yang Tuhan mau engkau bangun rumah tanggamu dengan Tuhan. Yang Tuhan mau engkau mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Kalau sekarang, saudara, sepertinya keuangan kita lagi apes sekali, sudah di ujung-ujungnya, apalagi sudah di buka 3. Saya pernah jualan, Bapak Ibu. Waktu saya awal menikah, sekitar 4 bulan, 5 bulan saya menikah,
BTN Tawanganun. Karena bapaknya Jova dari sebelum menikah dia sudah berumah di sana. Saudaraku, ketika di sana, saya buka kios. Saya buka kios karena saya itu orangnya gatal tangan gitu. Harus ada sesuatu yang harus saya buat. Saya buka kios, saudara. Saya melihat kalau minggu ketiga, masuk minggu ketiga, minggu keempat, warga-warga itu pada datang beli Indomie. Jadi saya selalu stok Indomie. Saya sudah tahu, oh minggu ketiga keempat ini Indomie laku. Jadi Indomie selalu ada. Indomie dan telur itu selalu ada dan selalu habis. Saya beli biasa satu dos itu sore sudah habis. Itu kalau masuk minggu ketiga dengan minggu keempat. Saudaraku, tapi puji Tuhan kan masih bisa makan Indomie, tidak makan batu toh, masih bisa makan Indomie. Bersyukur sama Tuhan. Engkau tidak mati. Jelek toh kalau ada kata-kata saya mati karena makan sabun. Tidak ada lagi uang untuk beli Indomie. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan lagi, kita baca lagi dalam ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Lah, bunga di padang yang tidak bekerja saja Tuhan pelihara. Berarti saya saja ini orang-orang yang istimewa, saya tidak usah bekerja juga. Tuhan pasti pelihara. Tidak begitu, saudara. Firman Tuhan katakan orang yang tidak bekerja tidak apa? Tidak apa? Tidak makan. Firman Tuhan saja katakan kalau kita tidak bekerja kita tidak makan. Dari zamannya Adam saja sudah bekerja. Dia diberikan tugas dengan Tuhan untuk melakukan bagian-bagiannya ketika dia ada di bumi. Dia sudah bekerja. Jadi kalau kita sampai hari ini masih malas-malasan, kita akan jadi orang tertinggal. Boro-boro kau minta mobil sama Tuhan, boro-boro kita minta kekayaan sama Tuhan. Orang kerjanya kita cuma di kabur terus, tidur terus. Bagaimana Tuhan memberkati? Kita punya kaki, punya tangan. Kita dikasih hikmat, pikiran sama Tuhan. Gunakan itu. Kalau belum ada, berdoa lagi, berarti kekurangan. Berdoa lagi sama Tuhan. Minta apa yang harus saya perbuat. Tuhan tidak mungkin biarkan kita begitu saja. Sambil berdoa, sambil melangkah, mencari pekerjaan. Kalau di rumah saja ya kita ketemu pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, saya baru buka lowongan pekerjaan. Ternyata banyak sekali orang yang butuhkan pekerjaan. Yang datang ke rumah itu datang mau melamar pekerjaan untuk jaga lapak saya. Sampai ada ibu 40 tahun mau datang cari pekerjaan. Kasihan. Jadi saya bilang sama kalian, kalau ada kalian punya pekerjaan saat ini, syukuri itu. Walaupun kamu harus dimarah-marahi sama bosmu, walaupun kita harus menangis setiap saat karena pekerjaan, syukuri pekerjaan. Walaupun sepertinya saya sudah sepertinya kurang tidur ini karena pekerjaan, syukuri pekerjaan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang punya pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, bunga bakung di padang sudah Tuhan pelihara. Apalagi kita, Tuhan pasti pelihara. Jadi jangan kita khawatir. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Saudaraku, saya lupa. Yang paling tahu tentang pakaian itu adalah ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu kurang bersyukur. Walaupun pakaiannya sudah bergantung-gantung, ini juga kebenaran untuk saya. Saya itu pakaian lemari yang
Saudara, saya sempat tertegur waktu Natal tanggal 25. Saya coba yang lihat pakai baju baru. Saya tidak berikan suami saya baju baru karena saya sudah berikan baju hijau untuk pelayanan. Tapi tidak pernah keluar dari kata-kata dari bapaknya Jehovah, "Kau tidak berikan saya baju." Kenapa dia ngomongnya sama saya? Karena semua gajinya masuk di saya. Ya kan? Biasanya semua istri yang pegang. Jadi kalau dia mau pergi kerja baru kita kasih segini. Saudaraku, dia tidak mengeluh. Nanti hari itu saat dia datang baru saya lihat, jadi cuma baju untuk hari tanggal 25 pada sedih. Astaga. Seringkali saudara kita ini egois sebenarnya. Saya jadi tertegur, tapi tidak pernah bapaknya coba mengeluh sama saya. Bapaknya juga paling orang yang tidak pernah mengeluh. Saya terus yang cari. Saya terus yang selalu akan hidup. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan datang kepada kita, jangan engkau khawatir. Dikatakan kekhawatiran membunuh iman kita kepada Tuhan. Iblis menggunakan tipu dayanya, salah satunya dengan kekhawatiran. Hati-hati, karena tadi saya bilang kekhawatiran tidak berdarah, tidak sakit secara fisik kita, tetapi di jiwa kita dia berdarah-berdarah ketika kita hidup dalam penuh kekhawatiran. Firman Tuhan datang, saudaraku, jangan engkau khawatir. Bapak Ibu, coba kita buka dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya ke-19 dikatakan, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dikatakan bukan Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu dari kekayaannya, bukan dari. Karena kalau dari kekayaannya, seperti kita itu minta sedekah sama Tuhan. Tetapi dikatakan menurut itu apa yang jadi
di dalam ayatnya yang ke sepertinya waktu. Langsung kita meloncat di ayatnya yang ke-31 sampai selesai ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu perlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Akan ditambahkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan sudah tahu kebutuhanmu. Sebelum engkau berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhan. Jadi saya tidak perlu berdoa, Tuhan. Tidak harus berdoa. Kalau kita tidak berdoa, Tuhan itu bukan butuh engkau yang datang, bukan. Tuhan itu sebenarnya meminta kita, kau datang sama saya BBK, berdoa sama saya, tidak. Tetapi doa dengan kita datang kepada Tuhan akan membangun hubungan kita kepada Tuhan. Kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kamu, bukan. Kita, karena kita ini membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini perlu dengan kekhawatiran, banyak problema masalah. Kalau kita jauh dengan Tuhan, kalau kita tidak membangun kehidupan kita dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau menolong kita? Akhirnya kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Begitu Tuhan datang, Roh Kudusnya datang kepada kita, berbicara kepada kita, kita sudah tolak duluan. Karena kita tidak meremakan firman Tuhan yang datang kepada kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita membangun intim dengan Tuhan. Di sini dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah di sini. Berbicara tentang hal kekhawatiran itu, kita cari dulu damai sejahteranya Allah. Kita cari dulu sukacitanya dengan Allah. Kita cari kedekatan kita dengan Allah, intimnya kita dengan Allah. Kalau engkau punya masalah, datang kepada Tuhan, bersukacitalah. Engkau orang-orang yang dipilih Allah. Berarti engkau orang-orang yang masih melakukan perintah Allah. Kalau kita punya masalah, kekhawatiran, kita lari kepada hal yang tidak baik. Ada masalah, kekhawatiran, kita minum obat tenang. Ada masalah, kekhawatiran, kita langsung tidur, tidak berbuat apa-apa. Bahkan ada orang yang langsung mengakhiri hidupnya. Kita adalah orang-orang yang buta rohani. Tetapi dikatakan kita harus datang kepada Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan sudah tahu kebutuhanmu. Apa yang akan terjadi di Februari, Maret sampai Desember, Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan mau kita datang kepada Dia. Datang, duduk, berikan syukur kita kepada Tuhan. Bapak-bapak, bawa istri dan anak-anakmu kepada Tuhan. Jadi contoh buat keluargamu. Jadi imam yang baik. Kalau kamu saja tidur tidak berdoa, bangun tidak berdoa, bagaimana keluargamu akan melakukan hal yang demikian? Bagaimana anak-anakmu akan hidup dengan baik? Kalau bapak-bapak jadi imam saja tidak melakukan perintah Tuhan, akan penuh dengan kekhawatiran Bapak Ibu. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada kita. Mulai saat ini rangkul keluargamu. Tahun 2001, tahun perubahan untuk jemaat GBD Manado. Amin. Kita akan lepaskan segala kekhawatiran. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita melepaskan segala ketakutan. Saya tidak tahu virus apa lagi yang akan datang, Tuhan. Saya tidak tahu bencana apa lagi yang akan datang. Kita berdiam di bumi, berpijak di bumi. Tidak ada yang menjamin keamanan. Tiba-tiba tsunami datang, mana kita tahu. Jangan di udara, di darat saja Tuhan bisa panggil kita. Tetapi yang Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kita melangkah di tahun 2021, lepaskan segala ketakutan kita. Kita datang kepada Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak,